Semisal dalam perusahaan manufaktur yang menghasilkan sirup, ketika masuk dalam proses pemanasan, produk yang diproses akan mengalami penyusutan karena terjadi penguapan. Penyusutan ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah unit yang dihasilkan. Jadi karena kita kan pada perusahaan sirup merebus sirupnya ya, jadi selama perebusan itu misalnya dimasukkan 50.000 liter. Jadi selama direbus perebusan itu menyusut menjadi 40.000 liter. Jadi penyusutannya sebanyak 10.000 liter. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, perlakuan atas akuntansi atas penyusutan produk dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penyusutan normal. Kalau penyusutan normal, kita dapat menulisnya di jurnal sebagai berikut. Produk dalam proses departemen B itu didebit, contohnya 57 juta. Kemudian produk dalam proses departemen A di departemen D kredit. Kalau penyusutannya normal. Kalau penyusutannya abnormal, kita masukkan dalam menu rugi. Kenapa kita masukkan dalam menu rugi? Kenapa kita masukkan dalam menu rugi kalau prosesnya abnormal? Ya, karena kalau kita menggunakan bahan baku sebanyak 50.000 liter, ya setidaknya kita ingin menghasilkan 50.000 liter untuk mengembalikan dari biaya yang kita keluarkan untuk pembelian bahan baku. Makanya di sini kalau abnormal, kalau melebihi dari batas toleransi, kita masukkan dalam rugi. Jadi rugi penyusutan PDP abnormal sebesar 11 juta. Produk dalam proses departemen A sebesar 11 juta di kredit. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya akuntansi produk rusak. Dalam produk rusak ada dua teori yang dapat kita gunakan. Yang pertama, teori pengabaian atau theory of neglect, di mana unit produk rusak dianggap tidak pernah dimasukkan ke dalam proses produksi dan mengabaikan kos yang telah diserapkan. Kemudian yang kedua, produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos produksi. Merupakan kos produk rusak sebagai bagian terpisah elemen kos dalam departemen produksi. Produk rusak akan diperhitungkan dalam penetapan unit ekuivalen sesuai dengan tingkat penyelesaian yang telah dinikmati oleh produk rusak tersebut. Untuk produk rusak sebagai bagian terpisah, menggunakan rumus kos produk rusak total sama dengan produk rusak dikali dengan kos transferan per unit ditambah dengan unit ekuivalen produk rusak dikali dengan kos unit ekuivalen. Kemudian untuk aplikasi dari metode pengabaian dan kos produk rusak, di sini sebagai contoh, unit transferan dari departemen A sebesar sekian, kemudian informasi tambahan sebesar sekian. Kita dapat melihat pada halaman 7.48. Nah, setelah itu dari sini kita akan menentukan berapa sih akuntansi produk rusak yang kita dapat peroleh. Yang pertama dengan menggunakan metode pengabaian. Di sini terdapat unitnya sebesar 20.000 unit. Kemudian total transferan masuk per unitnya diketahui sebesar 7.486.
dikalikan total costnya sebesar sekian dibagi dengan 19.000 unit ekuivalen. Unit ekuivalen diperoleh dari 20.000 dikurangi 300 sebesar sekian. Nah, kemudian cost unit ekuivalen sebesar sekian. Ini diperoleh dari ini diperoleh dari ini 149.720.000 dibagi dengan ini. Nah, dibagi. Hasilnya adalah sekian. Nah, kemudian metode produk rusak sebagai bagian terpisah. Kalau metode pengabaian kan hasilnya 7.600. Dia akan lebih besar sedikit dari yang diperkirakan. Kalau diperkirakan kan 7.486. Kalau menggunakan metode produk rusak sebagai bagian terpisah, kita menggunakan bagian terpisah. Jadi kita langsung memperkirakan dari departemen A kan unit produk rusak sebesar 300 dikali dengan 7.486 sebesar sekian. Kemudian bahan baku dan lain-lain kita memperhitungkan. Tadi ada persenan-persenan, kita hitung, kita kalikan totalnya berapa, kita tambahkan dengan ini, maka diperolehlah cost produk rusak total sekian. Kalau ini kan unit sampai dengan cost cost totalnya kan kita belum tahu berapakah yang rusak. Kalau pengabaian, kalau metode produk rusak sebagai bagian terpisah cost produksi, kita mengetahui sampai dengan cost produk rusak total. Dua metode ini penggunaannya ya berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada yang namanya produk cacat. Perbedaan antara produk rusak dan produk cacat adalah pada produk cacat masih mungkin dilakukan perbaikan pada produk tersebut sehingga masih ada harapan produk akan menjadi produk normal. Sama kategorinya dengan produk rusak. Kategorinya sama dengan produk rusak. Ada yang rusak normal sama abnormal. Nah, dari sini untuk produk cacat normal, biasanya produk dalam proses itu ditaruh dalam menu debit, dan yang lainnya, keterangan-keterangan seperti ini, kemudian ini, itu ditaruh pada menu kredit untuk jurnalnya. Kemudian untuk produk cacat abnormal dimasukkan dalam rugi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sisa sediaan bahan di kredit. Kemudian untuk akuntansi bahan sisa. Akuntansi bahan sisa untuk akuntansi bahan sisa biasanya bahan sisa itu biasanya masih bisa digunakan lagi, masih bisa dipergunakan dengan tujuan yang lain. Sebagai contoh, dalam industri konveksi terdapat kain sisa yang berasal dari proses produksi pembuatan pakaian. Maka kain sisa ini masih dapat digunakan untuk tujuan lain atau dapat dijual ke pihak lain. Nah, ada dua cara, ada dua metode jika bahan sisa dipertimbangkan ketika penetapan tarif overhead pabrik dibebankan. Penjualan bahan sisa akan mengurangi akun overhead pabrik kendali sehingga jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kas sebesar 210, overhead kendali sebesar 210 di kredit. Kenapa kita masukkan kas di debit? Karena kita kan menjual dari produk sisa tersebut. Kemudian yang kedua, bahan sisa tidak dipertimbangkan dalam penetapan tarif overhead. Kalau tidak diterapkan, maka kas tetap di debit dan produk dalam proses di departemen A itu pada kredit. Karena kan di departemen A merupakan departemen awal sehingga produk dalam proses
kain-kain tersebut dimasukkan produk dalam proses. Mungkin saja kain-kain tersebut akan dipergunakan nanti sebagai bahan pokok bahan baku untuk pembuatan dengan tujuan produksi lainnya. Kemudian ada namanya akuntansi bahan sisa buang. Untuk akuntansi bahan sisa buang adalah bahan sisa yang berasal dari proses produksi dan tidak dapat digunakan lagi maupun dijual. Jadi bahan sisa buang ini adalah barang yang tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai jual. Perusahaan tidak mendapatkan kas dari bahan sisa buangan ini karena memang tidak memiliki harga, dan sebaliknya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membuang bahan sisa ini. Pada umumnya, biaya yang dikeluarkan untuk membuang bahan sisa akan dibebankan pada akun overhead pabrik. Ya, sekian dari saya untuk modul 7 kali ini mengenai sistem produksi. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin sekian dari saya.